warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Azizah dan satu teman saya Muhammad Naseh dari kelompok 8 pengembangan kurikulum akan mempresentasikan materi tentang pihak-pihak terkait dalam pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pihak-pihak terkait dalam perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di sekolah atau madrasah menuntut kreativitas pihak-pihak terkait dengan sekolahan, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sekolahan atau madrasah, dan sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah berada, dan di kemungkinan untuk memasukkan muatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. 1. Pakar-pakar ilmu pendidikan. Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pendidikan. Pengembangan kurikulum juga membutuhkan partisipasi para ahli bidang studi atau bidang ilmu yang juga mempunyai wawasan pendidikan serta perkembangan tuntutan masyarakat. Mereka juga sangat diharapkan partisipasinya dalam menyusun materi ajaran dalam sekuen yang sesuai dengan struktur keilmuan untuk memudahkan para siswa mempelajarinya. Spesialis para pengembang kurikulum ini bertugas untuk A. Duduk sebagai anggota panitia atau sponsor. B. Mengajukan gagasan dan berbagai masukan yang diperlukan oleh panitia pengembangan kurikulum. 2. Administrator pendidikan. Administrator pendidikan merupakan sumber daya manusia yang berada pada tingkat pusat, provinsi, kota, atau kabupaten, dan juga kepala sekolah. A. Administrator di tingkat pusat mempunyai wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan. B. Administrator di tingkat daerah bertugas berdasarkan kerangka dasar dan program inti dari tingkat pusat. C. Kepala sekolah mempunyai tugas yang lebih dan berkenan dengan implementasi kurikulum di sekolah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu guru. Guru memegang peran yang sangat penting baik dalam perencana maupun pelaksana kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana, dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Gurulah yang mengelola, meramu kembali kurikulum bagi pusat atau dari daerah untuk disajikan di kelasnya. Karena guru merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan, maka guru yang perlu melakukan evaluasi dan penyempurna terhadap kurikulum. Guru juga bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas saja, dia juga sebagai komunikator, motivator belajar, media belajar, pencobaan, penyusunan organisasi, dan pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat dalam hubungan dan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Berkat keahlian dan keterampilan dan kemampuan seninya dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif, menggairah, penuh kesungguhan, dan mampu mendorong kreativitas anak. Guru merupakan titik sentral yang sebagai ujung tombak di lapangan dan pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dan kepribadian guru. Pengembangan kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas. Guru hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan melakukan uji coba kurikulum di kelasnya.
Ini merupakan suatu fase penting dalam upaya pengembangan kurikulum, di samping sebagai unsur penunjang administrasi secara keseluruhan. 4. Yaitu orang tua. Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Pertama, dalam penyusunan kurikulum, dan kedua, dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dilibatkan. Hanya terbatas karena beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Peranan orang tua lebih besar dari pelaksana kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dan sekolah dengan para orang tua murid. Sebagai kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua sewajarnya mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya di sekolah berupa lapor. Lapor juga merupakan suatu alat komunikasi tentang program atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Orang tua juga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, lokakarya, seminar, pertemuan orang tua dan guru. Melalui pengamatan dan kegiatan belajar di rumah, laporan sekolah, partisipasi dalam kegiatan sekolah, orang tua dapat turut serta dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam bentuk pelaksana kegiatan belajar yang sewajarnya. Minat yang penuh, usaha yang sungguh-sungguh, penyelesaian tugas-tugas, serta partisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan umpan balik baik penyempurna kurikulum. Yang kelima, yaitu siswa. Dalam meningkatkan kualitas siswa, para pembina kurikulum hendaknya tidak melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai pendidik dan pembimbing, sehingga partisipasi siswa tersebut tidak lepas dari bimbingan seorang guru. Misalnya memberikan motivasi dalam belajar, dorongan untuk mengeluarkan pendapat, berpartisipasi dalam kegiatan siswa, dan sebagainya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kelompok saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.